Pernahkah kalian bertanya, kenapa nama Finlandia hampir selalu disebut ketika membahas pendidikan terbaik di dunia? Padahal negara ini tidak memiliki jumlah penduduk yang besar, bahkan jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Yang menarik, banyak orang mengatakan siswa di Finlandia tidak dibebani tugas yang berlebihan, tetapi tetap mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang tinggi. Jadi, apa sebenarnya rahasia mereka? Mari kita bahas berdasarkan fakta. Sebelum mulai, penting dipahami bahwa tidak semua informasi tentang pendidikan Finlandia yang beredar di internet sepenuhnya benar. Ada beberapa anggapan yang terlalu disederhanakan. Di video ini, kita akan melihat bagaimana sistem mereka bekerja dan pelajaran apa yang bisa dipetik. Finlandia mulai dikenal luas karena konsisten memperoleh hasil yang baik dalam berbagai penilaian pendidikan internasional. Namun, tujuan utama sistem pendidikannya bukan sekadar mengejar nilai tinggi. Mereka juga berupaya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas tanpa kesenjangan yang terlalu besar antar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan mereka tidak hanya diukur dari siswa terbaik, tetapi juga dari pemerataan kualitas pendidikan. Untuk melihat posisi pendidikan Finlandia, kita bisa menggunakan data PISA 2022 dari OECD. Dalam penilaian tersebut, skor rata-rata siswa Finlandia masih berada di atas rata-rata negara OECD dalam matematika, membaca, dan sains. Namun, hasil ini juga menunjukkan bahwa performa Finlandia mengalami penurunan dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Salah satu faktor terpenting adalah kualitas guru. Di Finlandia, profesi guru memiliki standar yang tinggi. Guru diberikan kepercayaan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan siswanya. Fokusnya bukan sekadar menyelesaikan materi, tetapi memastikan siswa benar-benar memahami apa yang dipelajari. Salah satu rahasia yang sering dibahas dalam pendidikan Finlandia ternyata bukan teknologi atau jam belajar yang panjang, melainkan kepercayaan. Dalam publikasi OECD, Andreas Schleicher menjelaskan bahwa guru Finlandia memiliki tingkat kepercayaan dan otonomi profesional yang tinggi. Banyak orang mengira keberhasilan Finlandia karena sedikit pekerjaan rumah atau jam belajar yang lebih singkat. Kenyataannya lebih kompleks. Yang ditekankan adalah efektivitas pembelajaran. Siswa tetap belajar dengan serius, tetapi prosesnya dirancang agar tidak hanya menghafal, melainkan memahami dan mampu menerapkan pengetahuan. Menurut Pasi Sahlberg, dalam publikasi The Secret to Finland's Success, Educating Teachers, pendidikan guru memiliki peran penting dalam perubahan sistem pendidikan Finlandia. Artinya, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada bagaimana calon guru dipersiapkan. Dalam penelitian berjudul Trust in Finnish Education, A Historical Perspective, penulis membahas bahwa kepercayaan dalam pendidikan Finlandia tidak muncul secara tiba-tiba. Kepercayaan tersebut berkaitan dengan perkembangan masyarakat, kesetaraan, dan sejarah sistem pendidikan Finlandia. Namun, penting untuk dipahami bahwa pendidikan Finlandia bukan sistem yang sempurna. Data PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa hasil Finlandia juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Jadi, membahas Finlandia bukan berarti menganggap sistemnya tanpa masalah, tetapi mempelajari kebijakan dan prinsip yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Setiap negara memiliki budaya, jumlah penduduk, dan tantangan yang berbeda. Namun, ada beberapa prinsip yang bisa menjadi inspirasi, seperti meningkatkan kualitas guru, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Jadi, rahasia pendidikan Finlandia bukan terletak pada satu kebijakan saja. Keberhasilannya lahir dari kombinasi kualitas guru, sistem yang konsisten, dan budaya belajar yang terus dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa membangun pendidikan yang baik membutuhkan proses panjang,
bukan solusi instan. Menurut kalian, apa satu hal yang paling penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka konten edukasi berbasis fakta seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.